Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Septian Segian dengan 12S23032. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang E04 yaitu string. Pada sesi ini kami diminta untuk menyelesaikan dua buah persoalan yang akan melatih imajinasi serta kemampuan kami dalam memanipulasi string. Pada dasarnya string adalah a sequence of chart type values yang diakhiri dengan backslash zero. Karakteristik string memungkinkan array digunakan sebagai media penyimpanan string. Jadi pada taks 01 yaitu Icarus Message. Icarus Message adalah teks yang penulisannya menggunakan nilai ASCII dalam kurung desimal dari setiap karakter penyusunnya. Setiap nilai ASCII pada Icarus Message ditulis dalam 3 digit. Tugas Anda adalah menuliskan sebuah program yang akan membaca Icarus Message dalam bentuk sebaris masukan berupa string atau str dari stdin dengan panjang minimum 3 karakter dan maksimum 60 karakter. Strlen str mulai dari 3 sampai ke 60. String berisi karakter-karakter numerik, yang setiap 3 karakternya merupakan nilai desimal dari suatu karakter ASCII. Ketika karakter ASCII tersebut digabungkan akan terbentuk pesan Icarus. Tugas Anda adalah menampilkan pesan Icarus tersebut ke std out dalam satu barisan keluaran. Untuk membantu Anda memahami persoalan, perhatikan contoh berikut dan seksama. Diberikan sebuah baris masukan string dengan panjang maksimum 60. Ada 099, 105, 104, 117, 121, 033. Jika didekomposisi untuk setiap 3 karakter adalah nilai desimal dari karakter ASCII, maka yang pertama 3 karakter pertama 099 adalah nilai ASCII dari karakter C, dan seterusnya. Selanjutnya jika digabungkan maka pesan Icarus yang diperoleh ada cihuy tanda seru. Sampel yang pertama, contoh inputannya 089, 111, 111, 117, 044, 032, 109, 101, 044, 032, 038, 032, 067. Output yang dikeluarkan adalah YU, YOU, ME, dan C besar. Dan sampel nomor 2 juga sama, dimasukkan sebaris keluaran, dimasukkan sebaris dimasukkan sebuah eh, sebuah angka sebuah angka, maka yang output yang diharapkan adalah sebuah karakter eh, yang menunjukkan nilai dari 3 digit setiap angka yang dimasukkan tadi. Jadi langsung saja ke kodenya. Jadi kode yang saya buat ini, yang pertama kita declare dulu Icarus, variabel Icarus, IP datanya char. Kan tadi dibilang ini batas maksimalnya 60, jadi kita buat dalam array 60. Lalu scanf %s Icarus. Jadi nanti kita masukkan atau kita input berapa nilai Icarus tersebut. Kayak contohnya tadi itu seperti inputan yang pertama yang ini 089, 11 dan seterusnya. Lalu yang ketiga yang saya lakukan adalah membuat variabel jumlah dengan tipe data integer dengan strlen Icarus. Jadi kegunaan strlen dalam kurung Icarus ini adalah untuk menghitung berapa banyak jumlah karakter yang dimasukkan dalam bentuk integer. Saya sudah membuat contohnya sini. Nah, saya buat alasan tadi char Icarus 60, scanf %s Icarus, integer jumlah, strlen Icarus. Jadi kalau kita run nanti ini, misalnya uh, kita buat sembarang bilangan. Nah, maka strlen ini membaca berapa banyak buah karakter yang dimasukkan pada input yang saya masukkan terdapat 27 karakter. Kita coba lagi. eh, kita masukkan sembarang bilangan. Nah, maka strlen juga dapat membaca
berapa karakter bilangan yang saya masukkan tadi, yaitu 38. Jadi kegunaannya dalam kode yang saya buat ini adalah untuk mengetahui berapa banyak nantinya karakter yang dimasukkan. Jadi nanti eh, kan pada soal dikatakan ASCII itu terdiri dari 3 bilangan. Ini terdiri dari 3 karakter yang adalah nilai deksimal. Jadi nanti tujuan saya membuat strlen ini agar kode ini programnya tahu berapa banyak karakter yang dimasukkan lalu dapat dibagi 3. Dilanjutkan lagi untuk membagi 3 setiap karakter yang dimasukkan nantinya, saya membuat loopingan for integer i sama dengan 0, di mana i lebih kecil daripada jumlah i plus sama dengan 3. Jadi nanti kegunaan for ini dia akan membagi 3 setiap bilangan yang kita masukkan. Misalnya saya masukkan 5, 4, 3, 4, 3, 6. Maka nanti yang dicek adalah 5, 4, 3 dan 4, 3, 6. Ini. Apabila saya masukkan 5, 4, 3, 4, 3, 6, 5, 4, 7, maka yang dicek nanti itu 5, 4, 3, 4, 3, 6, dan 5, 4, 7. Seperti itu. Nah, saya sudah ini saya juga sudah membuat penjelasannya di kode saya. Dipisahkan per 3 bilangan karena ASCII 3 digit yang terdapat dalam readme. Lalu untuk isi dari loopingan for sendiri, kita masukkan integer ASCII sama dengan 0, kita buat lagi loopingan 0 biar eh, kita buat for integer r sama dengan 0, r lebih kecil daripada 3, r plus plus. Nah, apabila nanti kodenya terdeteksi r-nya itu lebih kecil daripada 3, maka dia akan dicek. Dan apabila lebih daripada 3, maka dia akan diabaikan. Dan ini increment. Jadi dia akan memeriksa eh, dia akan memeriksa secara terus-menerus. Misalnya itu 543, 436, 547, 587, 587, 676, 969 seperti itu. Nah, untuk isi formnya ini saya buat ASCII sama dengan ASCII kali 10. Karena tadi dalam soal dijelaskan bahwa eh, setiap 3 karakter adalah nilai desimal. Jadi saya mengalihkan ASCII sama dengan 10 kali 10 agar dalam apabila nanti dimasukkan sebuah bilangan, jadi dia dapat diubah menjadi bilangan yang bukan desimal, jadi bilangan integer seperti itu. Dapat kita ambil contohnya misalnya 1, 2, 3. 1 kali 10 sama dengan 10 tambah 2 kali tambah 2 sama dengan 12. 12 kali 10 sama dengan 120. 120 tambah 3 sama dengan 123. Jadi yang 123 itu nantinya akan dicek. Nah, ini saya buat tambah Ikarus, I tambah R. Jadi nanti ini akan mengecek eh, ini akan mengecek apakah nilainya itu apakah nilai itu sama dengan 3 nantinya. Harus I tambah R. Jadi nanti diharapkan ini nilainya adalah 3. Lalu ini ada saya buat titik dalam dalam satu petik 0 dikurang dalam petik 0 itu gunanya agar eh, program ini dapat mendeteksi bahwa pembagian itu secara 3 atau dapat dikatakan jadi nanti eh, ini programnya mendeteksi bahwa harus dipisahkan 3 bilangan seperti itu. Lalu printf version C ASCII. Nah, kita coba mengerun programnya. CC. Nah, kita buat sesuai dengan inputan yang pertamanya. Itu tadi ini 089 Ctrl C, Ctrl V. Nah, program saya berhasil mengeluarkan sesuai dengan output yang diharapkan. Itu U, Mi, dan C. Seperti penjelasan saya tadi, ini digunakan untuk mendeteksi apakah dia benaran dia betul-betul 3 atau dipisahkan per 3 bilangan. Jadi kalau misalnya ini kita hapus, coba kita hapus. Maaf. Oke. PCC.
D, A. Kita buat tadi input yang sama. Yang keluar itu malah nah, nah, ini dan yang tidak jelas karena dia tidak dibagi per tiga bilangan seperti itu. Oleh karena itu saya membuat dia dikurang dalam petik 0. Kita coba untuk eh, example yang kedua, kita masukkan nilainya C, C, D, A. Nah, ini juga eh, berhasil mengeluarkan output yang diharapkan yaitu just for code. Seperti ini. Outputnya just for code. Lalu kita beralih ke teks 02. Jadi pada teks 02 ini, Turikul dan Ucok, dua sahabat sejati baru saja menyelesaikan sebuah program untuk membaca dan menerjemahkan e-commerce message yang pada T0401. Turikul dan Ucok berencana untuk mengembangkan sebuah program lainnya yang akan membaca sebuah teks dan menerjemahkannya ke bentuk e-commerce message. Belum rencana ini terwujud, Turikul sudah dipanggil pulang oleh punya. Beruntung pada saat bersamaan Butek datang dan menawarkan diri untuk membantu Ucok merealisasikan rencana Turikul. Ucok menyetujui ide tersebut dan mereka pun mulai bekerja. Program akan menerima sebaris teks str dari stdin dengan panjang minimum 1 karakter dan maksimum 20 karakter. Untuk setiap karakter pada teks kemudian dikonversi menjadi nilai ASCII dalam bentuk desimal untuk selanjutnya tampilkan ke dalam baris keluaran ke std out. Std out. Nilai ASCII atau desimal ditulis dalam 3 digit. Perhatikan ilustrasi berikut. Jadi program akan membaca sebaris masukan str dari stdin dengan panjang 1 sampai 20. Caranya big 0. Program akan mengkonversi setiap karakter menjadi nilai ASCII atau desimal dalam 3 digit. Karakter pertama B konversi menjadi 066 sesuai dengan nilai ASCII yang tulis dalam digit. Dan begitu juga seterusnya. Dengan demikian e-commerce message yang terbentuk dan tampilkan dalam satu baris std adalah 066, 105, 103, 032, dan 079. Kita langsung menuju kodenya. Nah, jadi langkah pertama yang saya buat itu sama seperti yang pertama. Saya mendeklar dulu cara messenger. Jadi, ini saya buat arraynya 100. Ini bisa juga dibuat 20, karena yang diminta itu kan tadi maksimalnya 20. Tapi karena eh, kemarin terburu-buru saya membuat 100. Lalu scan F, persen, dalam persen kurung siku, backslash N, messenger. Integer jumlah sama dengan 0. Pendeklarasian integer jumlah ini juga tidak terlalu perlu menurut saya karena mungkin kemarin juga karena terburu-buru mengerjakannya. Lalu kita buat loopingannya for integer i sama dengan 0 messenger. Messenger indeks ke i plus plus. Lalu print f persen 03D messenger uh, indeks ke i return 0. Jadi saya akan menjelaskannya. Untuk yang scanf ini diperlukan untuk membaca bilangan untuk mengembalikan atau mengoutput suatu suatu apa ini suatu karakter yang kita masukkan ke dalam bentuk ASCII atau desimal. Lalu untuk printf ini sendiri saya membuat persen 03D itu karena apabila saya tidak membuat 03D maka yang keluar eh, tidak ikut 0 yang keluar. Kita coba kodenya. Oke, S CC. Kita tengok input yang pertamanya. Contoh input yang pertamanya adalah jaka sembung. Kita masukkan jaka huruf besar, J huruf besar, jaka S huruf besar, sembung. Oke. Maka yang keluar adalah 074, 097, 107, 097. Sesuai dengan yang ada pada output yang diharapkan. Jadi maksud saya tadi, apabila 03D ini tidak dimasukkan, maka akan keluar yang keluar adalah hal yang berbeda. Maaf.
Oke. Nah, masuk yang sama, J huruf besar Jaka, S huruf besar sembung. Nah, maka yang keluar maaf. Nah, yang keluar ini nolnya tidak ada. Berbeda seperti yang sebelumnya. Kalau kita nambahkan 03D-nya. Oke. C, C, A, Jaka, sembung. Nah, ada perbedaannya. Sewaktu saya tidak membuat 03D ini, persen 03D, yang keluar itu adalah 7497107. Nah, apabila saya membuat 03D ini, yang keluar adalah 074097 107. Nah, jadi 0 sini berperan untuk menampilkan angka 0 pada keluaran ini nantinya. Seperti ini kan, kalau dia 0 di awal atau tidak di tengah-tengah sebuah bilangan, maka dia tidak akan dikeluarkan atau dianggap tidak ada. Nah, seperti ini jadi 7497. Padahal seharusnya itu terdiri dari 3 digit, yaitu 0074. Dan untuk yang kasus yang ini, yang persen N ini, apabila dia tidak ada, kita buat ini persen S saja. Contohnya, nah, kita buat jaka sembung. Yang keluar itu malah hanya kode untuk yang si jaka. Karena di sini kan terdapat jaka. Baru dalam spasi ini sebenarnya ada backslash zero yang mengartikan bahwa string tersebut berakhir di situ, berakhir di A ini. Lalu nanti sambung lagi ke sembung, lalu backslash zero seperti itu. Itu ada pada penjelasan PPT di PPT yang ditampilkan kemarin. Jadi itulah alasan saya untuk membuat demikian. Jadi apabila dia terbaca ada backslash n, backslash 0 di dalam penyimpanannya, dalam memorinya, maka dia akan tetap terlewati apabila ini persen backslash ini ada, backslash n ini ada. Sekian yang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak.